Episode 33. Apakah egois? Kriing. Bel masuk sekolah berbunyi. Anak-anak berhamburan masuk kelas. Raka yang sedari tadi melihat pemandangan yang membuat hatinya sakit akhirnya masuk ke dalam kelasnya dengan wajah yang murung. Firza menatap Raka dengan tatapan kesal. Masih tersirat rasa benci pada cowok itu. Tapi dia juga tidak ingin marah terhadap Raka meskipun tindakannya kemarin bisa dibilang tindakan kriminal. Tapi mungkin lain kali kalau hal itu terjadi lagi, Firza pasti akan membalasnya. Gala masuk ke dalam kelas dengan senyuman yang lebar. Raka yang melihat hal itu langsung mendatangi Gala dan ingin bertanya kepadanya, tetapi hal itu belum terjadi. Guru sudah datang ke kelas. Sang ketua USIS hanya mengepalkan tangannya dan kembali ke tempat duduk dengan wajah memerah menahan amarah. Oh iya, sekarang Gala memang ada di kelas. Raka karena dipindahkan oleh wali kelasnya. Mungkin Gala terlalu pandai jika harus berada di kelas IPS. Jadi hal itu semakin membuat Raka semangat tidak menyukai Gala. Dia merasa jika Gala selalu tenar pesona pada Eriska, waktu pun berlalu begitu lama. Entah kenapa Raka merasa waktu istirahat yang biasanya sangat cepat, sekarang waktu itu berjalan seperti siput. Setiap detik, menit dan jam, Raka merasa tersiksa. Raka juga sama sekali tidak konsentrasi menerima penjelasan pelajaran dari gurunya. Namun setelah beberapa saat akhirnya bel istirahat berbunyi. Hal pertama yang ingin dilakukan Raka adalah menelepon Eriska. Dengan sigap cowok jangkung itu mengambil ponselnya yang berada di dalam saku celananya. Karena menurutnya Eriska tidak akan membalas pesannya, akhirnya Raka memutuskan untuk meneleponnya. Meskipun dia berharap jika Eriska mengangkat panggilannya. Tapi Raka tahu jika itu pasti sulit mengingat bagaimana Eriska yang saat ini begitu mencintainya. Eriska yang sedang membuka bekal makan siangnya di kelas merasakan getaran di saku depan. Nomor Raka. Gumam, gadis itu. Sungguh Eriska benar-benar tidak menyangka jika Raka bisa seperti ini. Raka gelisah karena Eriska masih belum mengangkat panggilannya itu. Sampai panggilan yang ketiga, jantungnya berdetak kencang ketika mendengar suara yang sangat dirindukannya. Halo, jujur Raka saat ini merasakan dahinya berkeringat. Selama hidupnya baru kali ini dia merasakan hatinya begitu senang ketika panggilannya diangkat oleh seorang cewek. Apalagi kalau Eriska dengan senang hati menerima ikhlas menerima panggilan itu. Kalau nggak ada yang mau diomongin, gue tutup teleponnya. Jangan. Raka kehilangan kata-kata saat menghadapi Eriska peduli. Setelah kemarin dia dibuat jantungan dengan kata-kata yang membuatnya sadar bahwa dia sangat menyesal telah menyanyiakan gadis itu. Biasanya tampang arogannya selalu mendominasi, tapi sekarang dia merasa benar-benar gugup sampai jantungnya seakan lompat dari tempatnya. Kapan kita mulai belajar bersama? Maksudku bimbingan dari Pak Ridwan. Akhirnya lolos juga kata-kata keramat yang bisa menyelamatkannya dari rasa gugup. Eriska di sebelah merasa bingung harus menjawab apa. Sebenarnya dia sangat malas harus belajar bersama Raka. Rasa trauma yang selalu dihina masih tertanam di hatinya. Tapi mau gimana lagi jika sekarang dua anak-anak sudah ingin dan merecoki Eriska tidak Eriska? Gue belum tahu, jawab Eriska singkat. Kenapa belum tahu? Kan sebentar lagi ulangan semester. Lebih cepat lebih baik. Eriska merasa sedikit terkejut mendengar suara Raka yang begitu lembut kepadanya. Apakah Raka sedang kerasukan? Ataukah dia memang benar-benar menyesali semua perbuatan itu? Hampir saja hatinya meleleh tetapi Eriska langsung bisa mengendalikan dirinya. Gue belum siap, jawab Eriska tenang. Kenapa? Apa lo mau gue dimarahin sama Pak Ridwan karena lo belum siap? Hening. Eriska belum menjawab selama beberapa detik. Kalau gue bilang ke Pak Ridwan lo belum siap gak apa-apa kan? Soalnya Pak Ridwan udah nanya. Jangan. Iya, minggu depan kita bisa mulai belajar. Seringai tercetak di bibir Raka. Yes, sepertinya jurus itu paling ampuh buat arah luluh. Oke, setuju. Mulai minggu depan ini kan? Iya. Ya udah aku mau makan dulu. Sampai jumpa. Eriska mematikan ponselnya. Raka terlihat mengangguk meskipun Eriska tidak melihat. Raka kali ini menyadari bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta pada Eriska. Mungkin dia sudah lupa kalau dulu dia begitu membenci gadis ini. Tapi lihatlah sekarang. Eriska selalu ada di hatinya. Bahkan sekarang Raka benar-benar gila karena Eriska. Sungguh Tuhan Maha membolak-balikan hati manusia. Dulu dia memang tidak menyukai Eriska hingga melakukan perbuatannya yang salah. Membenci Eriska juga bukan keinginannya. Tetapi Raka sadar jika sebenarnya dia sama sekali tidak membenci Eriska.
Cowok itu hanya menuruti egonya karena merasa Eriska dulu begitu norak, masih menatap layar sambil tersenyum. Hal tersebut tidak lepas dari pandangan Firza dan Kenjo. "Kah, gue mau ngomong sama Elo," ucap Firza mendatangi Raka yang masih senyum-senyum seperti orang kasmaran. "Apa?" jawab Raka tanpa menoleh. Sungguh tidak sopan, mentang-mentang sedang senang dia abaikan dua sahabatnya itu. "Jangan ganggu Eriska lagi. Sebenarnya apa mau lo? Bukankah lo udah membuang dia? Kenapa sekarang lo ngurusin Eriska lagi? Gak cukup lo udah nyusahin dia selama ini?" ucap Firza dingin. Raka langsung berdiri dan menatap Firza tajam. "Gue emang ada urusan sama Eriska. Gue gak bakal nyusahin dia, tapi gue mau bantu dia buat jadi tutornya. Dan ini semua adalah perintah dari Pak Ridwan. Jadi lo gak berhak ngelarang gue," jawab Raka tersenyum sinis. Setelah itu Raka berjalan dari tempatnya dan sempat menyenggol bahu Firza. Kedua pria itu saling diam tetapi dalam hatinya menabuh genderang perang. Sedangkan di tempat lain, Norin ingin mendatangi kelas Eriska dan menyuruhnya untuk tidak mengikat Raka dengan dalih menjadi tutor. Ya, Norin tahu hal itu tentu saja bukan kemauan gue. "Kalau lo mau, bilang sendiri ke cowok lo itu, suruh dia nyari orang lain. Karena gue juga sebenarnya gak sudi dibimbing sama dia," ucap Eriska tenang. "Kak Eriska, gak usah alasan. Ini semua pasti rencana kakak, kan? Biar kakak bisa deketin Kak Raka. Apa kakak gak ingat gimana Kak Raka udah nyuruh Kak Rizka buat gak nampakin muka lagi depan dia?" seru Norin tidak terima. Eriska menatap Norin dengan pandangan sinis. "Hahaha. Gue maunya juga gitu, gak mau muncul lagi di depan cowok lo. Tapi nyatanya dia yang nyari gue. Jadi kalau lo masih gak percaya, tanya aja ke dia atau larang sekalian buat gak nemuin gue. Dan itu buat gue seneng karena ada alasan ke Pak Ridwan kalau Raka gak bersedia jadi tutor gue." Norin ingin maju tapi ditahan oleh Niken. "Gue malah berterima kasih sama lo kalau lo bisa buat Raka mundur," lanjut Eriska tersenyum penuh kemenangan, bersambung.